Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan manfaat media pembelajaran di SD. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai fungsi media pembelajaran ya. Fungsi media pembelajaran itu ada beberapa. Yang pertama itu ada fungsi atensi. Nah, fungsi atensi ini media dapat menarik, mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi. Nah, itu yang pertama. Nah, untuk yang kedua itu fungsi afektif. Fungsi afektif di sini yaitu fungsi media dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa. Nah, jadi siswa dapat menikmati dengan adanya media ini. Terus yang ketiga itu fungsi kognitif. Nah, fungsi kognitif di sini itu media dapat mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan pembelajaran dan memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Terus fungsi yang keempat itu fungsi kompensatoris. Nah, fungsi kompensatoris ini media pembelajaran dari hasil penelitian konteks untuk memahami teks, membantu siswa yang lemah dalam membaca, untuk mengorganisasikan informasi dalam teks, mengingatnya kembali. Jadi siswa yang kurang membaca, dengan adanya media ini siswa dapat mengingatnya kembali. Nah, terus yang fungsi yang kelima itu fungsi psikomotoris. Nah, fungsi psikomotoris ini diberikan dengan maksud untuk menggerakkan siswa melakukan suatu kegiatan atau berkenan dengan hafalan-hafalan. Terus yang keenam itu fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi di sini dimaksudkan agar segala kegiatan belajar mengajar yang telah dilaksanakan dapat dilakukan penilaian kemampuan siswa dalam merespon pembelajaran. Jadi evaluasi di sini kita dapat mengevaluasi hasil belajar siswa ya. Nah, itu mengenai fungsi media pembelajaran. Ada 6 ya teman-teman. Yang pertama itu ada fungsi atensi, kedua fungsi afektif, ketiga fungsi kognitif, yang keempat itu fungsi kompensatoris. Nah, terus yang kelima itu fungsi psikomotoris, yang keenam itu fungsi evaluasi. Terus di sini saya akan menjelaskan juga manfaat media pembelajaran. Di sini manfaat media pembelajaran ada banyak ya teman-teman. Di sini saya ada 8. Yang pertama itu penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Terus yang kedua itu proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik, yaitu dengan adanya media pembelajaran. Terus yang ketiga itu proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Dengan media akan terjadinya komunikasi dua arah secara aktif ya, antara guru dan mahasiswa. Terus yang keempat itu efisiensi dalam waktu dan tenaga. Jadi mengenai waktu dan tenaga itu lebih tidak menguras tenaga ya teman-teman. Terus yang kelima itu meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Dengan adanya kualitas hasil belajar siswa, media pembelajaran dapat membantu siswa menyerap materi belajar lebih mendalam dan utuh. Terus yang keenam itu media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Jadi walaupun siswanya ada di rumah atau sedang berpergian jauh, tapi dengan adanya media pembelajaran siswa tetap bisa belajar tanpa harus ke sekolah. Terus yang ketujuh itu media dapat menunjukkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Nah, jadi proses pembelajaran di sini itu menjadi lebih menarik sehingga mendorong siswa untuk mencintai ilmu, pengetahuan, dan gemar mencari sendiri sumber-sumber ilmu pengetahuan. Jadi siswa lebih efektif ya, lebih mandiri mengenai mencari materi-materi. Terus yang ke-8 yang terakhir itu mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Maksudnya di sini guru dapat berbagi peran dengan media sehingga banyak memiliki waktu untuk memberi perhatian pada aspek edukatifnya seperti membantu kesulitan belajar siswa, membentuk kepribadian, memotivasi belajar, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi mengenai fungsi dan manfaat media pembelajaran. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.